Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya sayangi, ya. Mohon maaf diundang oleh kami ke SMK Negeri 11 Bandung. Ini dalam rangka koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Perlu saya sampaikan bahwa hari kemarin kita sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak kewilayahan, kecamatan, kelurahan, Puskesmas Sukaraja, Polsek Cicendo, Satpol PP dan sebagainya, gitu ya, terkait persiapan pembelajaran tatap muka. Yang namanya SMK itu perlu ada tatap muka karena berkaitan dengan masalah praktek kerja siswa. Karena ada pelajaran produktif, tentunya harus ada yang harus kita kerjakan, gitu ya, yang harus dilihat oleh guru bahwa kalian itu memang bisa mengerjakan sesuatu. Beda dengan SMA. Kalau SMA itu kan teori, ya. Nah, kalau SMK itu harus ada praktek. Oleh karena itu, kami mengajukan, pihak sekolah mengajukan ke distrik provinsi, ke gubernur, ke wali kota, supaya siswa-siswi SMK 11 bisa diberikan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Walaupun itu hanya mata pelajaran produktif saja, gitu ya. Sehingga nanti siswa-siswi kita ini bisa punya kemampuan betul-betul walaupun di masa pandemi masih bisa, gitu ya, mengerjakan hal-hal atau praktek yang diperlukan atau keahlian yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, kemarin kita sudah menerima rekomendasi bahwa SMK Negeri 11 Bandung diberikan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka, namun terbatas. Dan itu harus disimulasikan dulu oleh SMK 11, gitu ya. Jadi nanti ada tim monitoring dan evaluasi yang akan melihat apakah benar SMK 11 ini sudah mampu, gitu ya, melaksanakan PTM dengan protokol kesehatannya. Apabila misalnya belum, gitu ya, ternyata belum bisa, ya pasti nanti akan dicabut rekomendasinya. Oleh karena itu, simulasi ini harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, simulasi itu akan dilaksanakan di bulan ini, bulan Juni, tanggal 14 sampai tanggal 16. Hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, yang namanya simulasi ya tentunya harus melibatkan siswa, gitu ya. Tidak hanya melibatkan guru saja atau saya hanya ngomong aja, gitu ya. Ini nanti begini. Pas tahun pelajaran baru itu akan begini, nggak bisa, gitu ya. Tapi harus disimulasikan dulu, dilihat oleh tim Satgas Kecamatan, Satgas Kota Bandung, Dinas Kesehatan, bagaimana simulasinya, pelaksanaannya. Nah, dari hasil koordinasi internal pihak sekolah, ini Pak Hendro sudah menyampaikan bahwa ini nih yang akan mengikuti simulasi di hari Senin, Selasa, Rabu. Di antaranya yaitu kelas 10 AKL 1, 10 BDP 1, 11 maaf ya, 11 AKL 1, 11 OTKP 1, 11 BDP 1. Begitu ya. Itu yang akan kita coba untuk mensimulasikan PTM ini. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya positif atau bagus, gitu ya, bukan positif COVID-19, gitu ya, tapi positif bagus bahwa kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dalam PTM simulasi ini, gitu ya. Sehingga nanti pas pembelajaran tahun baru
Nah, bisa kita diizinkan untuk melaksanakan PTM, begitu ya. Nah, oleh karena itu saya minta bantuan kerjasamanya dari kelas 11 AKL 1, 11 OTKP 1, 11 BDP 1, agar nanti instruksi-instruksi yang saya sampaikan selaku Satgas COVID-19 di SMK Negeri 11 Bandung itu bisa dilaksanakan ya. Nah, yang pertama bahwa tadi disampaikan 3 rombel yang akan mengikuti simulasi ini gitu ya. AKL 11 AKL 1 itu nanti hari Senin mulainya. Begitu ya, Pak Hendro. Kemudian untuk hari Selasa OTKP 1. OTKP itu ya, untuk yang hari Selasa. Kemudian hari Rabunya itu BDP. Nah, mohon nanti koordinasi dengan teman-temannya ya. Satu kelas itu dibagi grup, 3 grup. 4 grup, maaf ya, 4 grup. Satu grupnya itu 7 atau 8 orang. Nah, dari satu grup itu harus kita bentuk leader, ya, namanya leader group. Nanti ada anggota grup itu 7 sampai 8. Kemudian kita pilih nomor satunya ini atau nomor absensi 1 atau rata-rata nomor 1. Nah, rata-rata nomor 1 nih. Itu yang diundang di sini itu akan kita jadikan sebagai leader group, gitu ya. Leader group ini yang nanti akan menggerakkan teman-temannya di grupnya masing-masing. Harus apa gitu ya pada saat simulasi. Karena kalau tidak dipimpin di grup itu mungkin ngaco gitu ya. Protokol kesehatannya nggak akan dilaksanakan nanti. Nah, teman-teman sekalian di sini, adik-adik sekalian di sini, ini yang akan nanti di grup itu akan mengerahkan teman-teman gitu ya di grupnya supaya mengikuti protokol kesehatan mulai dari rumah sampai pulangnya gitu ya ke rumah lagi. Nah, adik-adik sekalian nanti yang akan menyampaikan atau melihat gitu ya, memantau. Dinas kesehatan nanti memantau kita jalan enggak begitu ya. Jadi ujung tombaknya adalah teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian sebagai leader grup. Nah, sekarang ini yang diundang di sini itu leader grup, pimpinan dari grupnya masing-masing. Ada nanti leader grup A, gitu ya, leader grup A kelas 10 AKL 1, leader grup B, C dan D, begitu ya. Teman-temannya yang di anggotanya saya ngeliderin siapa sih, gitu ya. Nah, itu nanti disampaikan oleh Pak Hendro. Ya, ada absennya. Nah, nanti adik-adik sekalian leader grup dimohon gitu ya membentuk WA grupnya masing-masing nanti gitu ya. Kalau misalnya sudah membentuk WA grup masing-masing, nanti informasi dari kami dari Satgas Covid gitu ya SMK 11 itu akan ke leader grup. Nanti leader grup yang akan menyebarkan ke teman-temannya yang ada di grup itu. Nah, instruksi apa gitu ya, itu ada di sana nanti. Nah, adik-adik sekalian nanti yang akan menyampaikannya itu ke grupnya itu. Jadi jangan sampai nanti tidak tersampaikan ya. Nah, hasil pertemuan ini itu yang pertama yang harus disampaikan ke anggota grup oleh leader grup, begitu ya. Oleh kalian nanti sampaikan ke teman-teman setelah membuat grup WA grupnya masing-masing. Nanti tolong sampaikan gitu ya. Ini nanti hari Senin 10 kamu masuk grup saya sebagai misalnya gitu ya. Saya leader grup A. Nah, kamu yang ada di anggota ini mohon tidak keluar karena sebagai anggota grup A 11 AKL 1 misalnya. Jadwal kita melakukan PTM hari Senin. Masuknya jam 7. Jangan lebih dari jam 7 karena jam 7 itu lebih dari jam 7 itu jadwal orang lain gitu ya masuknya.
Pakaian harus pakai putih abu. Nanti pas turun dari angkot jangan nyungsep kemana-mana. Nah itu gitu ya. Nanti tolong disampaikan hasil rapat ini, tolong disampaikan gitu ya oleh kalian semua. Karena Bapak nggak mungkin gitu ya menyampaikan langsung ke grupnya masing-masing. Ya. Itu mungkin. Kemudian apa saja atau ruangan apa saja nanti yang akan dipakai nanti disampaikan oleh Pak Hendro. Nanti grup A 11 AKL 1 ruangannya di mana nanti Pak Hendro yang akan menyampaikan gitu ya. Teknis bagaimana pada saat turun dari angkot sampai pulang lagi, nah akan dibahas oleh saya saat ini gitu ya. Nah ini tidak nah ini mungkin yang perlu nih. Yang pertama, ya, yang perlu kalian sampaikan ke teman-teman itu yaitu pada saat berada di lingkungan luar, pas siswa mau berangkat dari rumah ke sekolah itu harus ada yang harus dipersiapkan, ya, baik oleh pribadi dia sendiri maupun oleh orang tuanya. Pribadi oleh pribadi dia, alat tulis berarti harus disiapkan oleh dia, gitu ya. Kemudian pakaian apa dan sebagainya, gitu ya. Sepatu apa itu harus disiapkannya oleh si anaknya. Kemudian masker harus ambil 2, 1 nanti dipakai, 1 lagi nanti pas mau pulang, gitu ya, diganti. Nah itu, jadi harus bawa 2 masker itu. Maskernya yang bagaimana? Masker begini. Itu yang harus disampaikan oleh leader grup ke grupnya. Kemudian siapkan oleh orang tua itu bisting makanan, gitu ya. Makanan untuk kalau kita pas pembelajaran sakit perut atau apa gitu ya, butuh makan. Nah itu bawa gitu dari rumah. Selanjutnya kalau sudah udah siap perlengkapannya, nah orang tua harus memastikan anaknya pakai masker, keluar dari rumah itu harus pakai masker. Ingatkan ke teman-teman anggotanya, masker tidak boleh lepas, gitu ya. Dilepas itu pada saat ganti aja, pas mau pulang, begitu ya. Pas diangkut terutama itu jangan dilepas, gitu ya. Kemudian sampaikan ke teman-teman grup pada saat nyari angkot, cari angkot yang memang ada jaraknya, gitu ya, jarak space-nya di tempat duduknya. Jangan sampai maksakan diri karena waktu sudah mepet ke jam 7, maksakan diri naik angkot udah penuh, gitu ya. Jadi cari itu angkot yang memang ada space untuk jaga jaraknya. Jangan memaksakan diri untuk naik angkot yang penuh. Kemudian jangan juga sih gitu ya naik angkot yang benar-benar kosong gitu ya. Itu 3 kita misalnya gitu ya. Nah itu jangan juga menjaga keselamatan gitu ya. Ini angkot rada kumaha misalnya gitu ya, ya jangan juga. Kemudian kalau naik kendaraan Gojek, Grab gitu ya, usahakan bawa helm sendiri. Karena helm yang dibawa oleh tukang ojek itu helm udah dipakai sama siapa-siapa aja gitu ya. Nah kita tidak tahu di dalam nanti virus udah nempel atau apa gitu ya. Nah itu bawa helm sendiri diusahakan. Nah kemudian yang selanjutnya pada saat turun dari angkot entong kemana-mana gitu ya, jangan nyungsep kaditu kagang ya, nyungsep di gang di mana gitu ya, nunggu temen atau apa, tapi langsung ke sekolah tujuannya gitu ya, langsung ke sekolah, tong nyungsep beli makanan dulu apa ya, jangan ya. Jadi jangan ke alpa heula gitu ya. Jangan ada warung ke warung dulu, ada tukang seblak ke seblak dulu gitu ya. Nah enggak gitu ya. Diingatkan jangan sampai
kita turun dari angkot nyungsep kemana-mana, tapi langsung ke gerbang sekolah. Nanti di gerbang sekolah ada satpam di sana. Nah, periksa suhu badan. Di dahi tidak boleh ada yang nolak di dahi. Wah, nanti jadi bodoh saya. Enggak gitu ya. Karena paparan dari dokter kepala puskesmas menyatakan bahwa pengukuran oleh termogan di dahi itu benar-benar harus di situ gitu ya. Karena pusat suhu itu ada di dahi katanya. Tidak bisa di tangan. Nah, kemudian tidak akan mengganggu kesehatan kita. Itu walaupun diperiksa di dahi. Jadi semuanya nanti diperiksanya di dahi. 37,3 boleh masuk. 37,4 diam dulu gitu ya. Diam dulu, nunggu dulu depan gerbang. Sekitar 5 atau 10 menitan. Nanti kalau misalnya diperiksa lagi, oh malah tambah jadi 37,7. Nah, itu akan disuruh nunggu dulu di ruang isolasi gitu ya. Di ruang isolasi nunggu dulu di sana. Kemudian nanti tim Satgas akan melakukan screening. Screening itu pemeriksaan gitu ya. Apakah memang sakit biasa atau apa gitu ya, atau karena kepanasan atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya memang terpapar COVID-19, nah maka kita akan koordinasi dengan puskesmas gitu ya. Kemudian ingatkan kepada teman-teman di grup bahwa yang merasa sakit di hari Senin, Selasa, Rebo nanti gitu ya, itu nggak usah datang gitu ya. Silahkan sampaikan suratnya saja, surat keterangan dari dokter kalau sakit gitu ya. Jadi silahkan lampirkan surat keterangan dari dokter, kemudian serahkan ke kami. Nah, sehingga oh ya benar sakit gitu ya. Nah, itu kemudian setelah di termogan boleh masuk. Ada petugas, nanti ada petugas Satgas tuh di sana teh gitu ya, di depan gerbang. Melewati wastafel nih kalian deh. Lewat wastafel deh gitu ya, maka ada Satgas di sana nanti mengingatkan gitu ya. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu pakai sabun. Karena waktunya itu bersamaan tuh gitu ya. Untuk grup A misalnya 11 AKL 1, grup A sama grup B jam 7 masuknya. Berarti ada berapa orang itu? 8 tambah 8, 16 orang. Kebenaran, breg gitu ya, 16 orang tuh. Jaga jarak gitu ya. Di sana sudah ada tuh tanda garis kuning itu untuk berdiri di situ. Jadi yang pertama masuk dulu itu yang cuci tangan dulu. Yang keduanya kalau masih kosong wastafelnya gitu ya, nah ke wastafel yang kedua. Ternyata di sana itu hanya ada wastafel itu 10. Nah 10 orang dulu, yang 8 orangnya nunggu di belakangnya, di belakang garis kuning itu. Jangan sampai melewati itu gitu ya. Kalau sudah cuci tangan, nanti baru belok ke sini gitu ya. Nanti langsung ke ruangan. Diarahkan ke ruangan nanti oleh Satgas Covid SMK 11, masuk ke ruangan. Leader grup itu harus pagi-pagi yang pertama harus hadir. Gitu ya. Jadi leader grup itu kalau bisa sebelum jam 7 sudah ada di sekolah teh. Karena penting keberadaannya. Gitu ya, untuk memimpin teman-temannya. Jadi sebelum jam 7 kalau bisa leader grup itu sudah berdiri di kelasnya. Gitu ya. Pas siswa nanti datang kicik-kicik ke sini gitu ya. Maka grup A gitu ya, bariskan di depan ruangan. Gitu ya. Itu oleh leader grupnya. Disuruh baris dulu gitu ya. Disuruh baris dulu, nanti si
si anggotanya ada 8 orang tuh ya. Nurutlah gitu ya, kalau 8 orang mah mau kali itu kadia meureun gitu ya. Nah, ada 8 orang, terus tidak boleh nanti di sini teh udah ditetapkan nomor absen hiji sampai 8 itu grup A. Nomor genep teh hayang ka grup B. Nah, itu ya. Tidak ada begitu ya. Sekarang jangan ngomong begitu gitu ya. Nah, itu harus mengikuti arahan dari bidang kurikulum. Masuk ke grup A gitu ya. Kecuali kalau sudah tidak mau sekolah gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi ikuti arahan dari bidang kurikulum. Nanti bariskan dah oleh leader grup. Sudah baris. Nah, di sini ya. Oh, ini dulu. Nah, ini arahnya ya. Arahnya kalau akuntansi kemarin itu sudah ditentukan ruangannya 3, tapi nanti nggak tahu ya, nanti diatur oleh Pak Hendro sama Bu Ai, nanti disampaikan ruangannya di mana. Cuman kalau misalnya ruangannya 3 begini itu ya skemanya. Jadi skema masuk keluar siswa itu begini. Nanti siswa itu masuk di gerbang, ada nomor 1 itu satpam tuh, nanti pemeriksaan termogan. Sudah masuk nanti lolos dari termogan masuk ke gerbang. Di gerbang ada wastafel nomor 2 tuh, nanti itu petugas Satgas Covid. Nanti di sana yang akan mengarahkan untuk cuci tangan dulu. Udah gitu nanti maju ke depan lagi, depan TU itu nanti ada Satgas Covid lagi, ya. Nanti yang akan mengingatkan jangan kemana, jangan ke lapangan, jangan dari ke perpustakaan, ke aula, ya ini usap di mana gitu ya, di lingkungan sekolah, yang nggak bisa begitu ya nanti ya. Jadi langsung masuk ke kelas. Jadi jangan nyungsep di mana-mana. Dan aduh duduk dulu, jamnya masih lama misalnya gitu ya. Masuk jam 7, saya datang jam genep misalnya. Nah itu nyungsep di lapangan dan sebagainya enggak. Tapi nunggu di depan kelasnya. Makanya ini diperlukan leader grup itu gitu ya, untuk memimpin teman-temannya yang 8 orang itu supaya nggak kemana-mana, diam tuh di depan kelas. Terus jaga jarak itu sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan 1,5 meter. Jadi kalau begini gitu ya, itu 1,5 meter ininya apa jaraknya. Nanti kamu bariskan itu 1,5 meter diperkirakan ke belakang gitu ya siswanya itu. Nah itu ada yang misalnya pas dibariskan di depan kelas teh ngobrol dan sebagainya. Nah itu fungsi leader group untuk mengingatkan gitu ya, ingatkan untuk ngobrol ini gitunya. Nah ini sedang dipantau kita teh. Nanti pastikan guru yang mengajar hari itu sudah berdiri di depan kelas. Yang masuk duluan ke kelas itu leader grup dulu. Tugasnya itu ini. Aduh. Nah itu kayak ini. Sebentar ya. Nah leader group itu tugasnya yang pertama membariskan siswa, ya, anggota grupnya membariskan siswa, kemudian memastikan bahwa seluruh siswa atau anggota grupnya memakai masker, bawa sanitizer, nanti siswa masuk satu persatu, itu ya, yang nomor 1 dulu misalnya, yang paling depan kasih sanitizer kemudian di tangannya gitu ya. Udah gitu suruh masuk. Ingatkan sesuai dengan absen. Misalnya grup A absen nomor 2 karena kamu nomor 1 ya. Nomor 2. Nah, jadi di meja nomor 2 duduknya. Pasti di depan itu ya. Duduk di depan. Saya mah ingin di belakang nomor 8, enggak gitu ya. Ikuti itu gitu ya. Kamu yang harus menyampaikan, kamu duduk di nomor 2. Mau ikut PTM tahun ajaran baru ikuti gitu ya, ini 2. Kemudian nanti
nomor 3 hand sanitizer masuk, duduk di meja 3 dan seterusnya sampai terakhir, gitu ya. Sudah terakhir, siswa terakhir masuk, nah baru maaf. Pada saat sudah sanitizer, gitu ya, siswa sudah ngambil pakai sanitizer, masuk ke kelas. Nah di depan kelas itu ada meja tuh, ada tisu, gitu ya. Ambil tisu si anaknya, gitu ya, ambil tisu. Udah tisu sebelum duduk kan para rasih meureun meja teh, gitu ya. Nah oleh dia, gitu ya, dielapan heula mejanya dengan kursinya, baru dia bisa duduk. Paham ya? Nah, udah masuk semuanya siswa. Nah, udah gitu, udah masuk siswa semua, baru kamu masuk laporan ke gurunya, Pak udah Pak beres Pak, gitu ya. Bisa dilanjut PTM-nya, gitu ya. Nah, baru masuk gurunya, baru mulai pembelajaran, gitu ya. Pembelajaran tidak ada teori itu, gitu ya nanti ya. Teori apa pengertian ini dan sebagainya enggak, gitu ya, tapi langsung kerjakan pekerjaan. Kalau akuntansi membuat buku besar, gitu ya. Di dalam kelas dilarang, gitu ya, dilarang nanti pindah-pindah, pindah-pindah, gitunya, kursi dipindahkan kali itu kali dan sebagainya, geser-geser enggak, gitu ya. Itu sudah diatur supaya 1,5 meter. Baik dengan yang di belakang, pinggir, gitu ya, depan belakang, itu sudah diatur. Terus zigzag, iya mah zigzag asa ngewa, mending kaharep, wah ini nggak boleh, gitu ya. Udah ditetapkan begitu, jangan dirobah-robah. Udah diatur seperti itu. Jadi duduk dulu, ikuti dulu, gitu ya, sampai nanti ada perkembangan. Nah seperti itu, nanti pembelajaran beres. Itu ada pemberitahuan nanti dari tim Satgas. Misalnya ya, pakai toa. Diberitahukan kepada kelas 11 AKL 1 grup A, nama guru Pak Usep, dipersilahkan atau pembelajaran telah berakhir. Nah, langsung dah, gitu ya. Siap-siap, langsung leader group itu mimpin doa. Ya teman-teman, pembelajaran sudah selesai. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa mulai dan selesai. Sudah selesai, gitu ya. Guru masih ada tuh di kelas, gitu ya. Udah gitu, kamu ke depan tuh leadership, leader group ke depan bawa sanitizer. Siswa nomor 2 silakan keluar, sanitizer dulu, gitu ya. Keluar, kasih jeda tuh ya, 1 menit atau 2 menit. Ya udah agak jauh, udah baru nomor 3, gitu ya. Nah, nomor 4, nah terus, ya sampai terakhir. Sudah terakhir, gitu ya. Kalau sudah terakhir, nah boleh nanti gurunya duluan keluar dari kelas, terus nanti leadership semprot ruangan deh, gitu ya. Disemprot lagi ruangannya, meja dan sebagainya. Ini Bapak titip nih ya, Bapak titip ke leader group untuk melaksanakan apa yang saya instruksikan. Supaya apa? Supaya kita selamat bersama-sama, gitu ya. Nah, disemprot, kalau sudah disemprot, baru kamu pulang, gitu ya, yang terakhir. Nah, awas, juga ayah leader group pulang duluan, gitu ya, berbet langsung, gitu ya. Nah, antepkan ya teman-teman. Nah itu salah ya. Justru nanti leader group itu yang harus mengingatkan teman-temannya, nanti dulu nomor 2 dulu, gitu ya. Nomor 3 dulu, terusnya, gitu ya. Ikuti aturan. Nah, seperti itu ya. Itu leader group yang harus bisa mengingatkan. Nah, kemudian baru udah pulang nanti, tolong nanti disampaikan ke teman-teman pada saat pulang tidak nongkrong di mana aja. Di tempat parkiran nongkrong, gitu ya. Udah pulang, udah beres nongkrong. Di warung
di warung sebelah di situ ngagunduk gitu ya. Janjian nanti pulangnya orang didinya gitu. Nah, itu jangan gitu ya. Nah, itu karena kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan di sana, ngagunduk kemudian kita terpapar. Nah, RW 3 itu ada 3 orang yang terpapar. Saya nggak tahu nu mana di belah mana gitu ya. Terus apakah bandel atau hente anu terpapar teh gitu di RW 3 teh gitu ya. Di sebelah itu teh. Nah, bawa-bawa gitu ya. Kemungkinan si tetangga kita itu yang terpapar ayah didinya gitu kermakan gitu ya. Kurang ke situ. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi tolong dijaga gitu ya. Setelah selesai pulang langsung naik angkot gitu ya. Naik angkot, kalau misalnya dijemput ya alhamdulillah ya, kalau bisa dijemput pulangnya itu lebih aman. Naik angkot atau dijemput berangkat langsung. Pas di rumah bagaimana? Langsung ganti baju gitu ya. Jangan ngobrol dulu dan sebagainya gitu ya. Ayah kita mau datang pas pulang, ayah si mama ada entong salim heula gitu nya. Ya nama zamannya bukan begitu gitu ya. Bukan zamannya apa? Ke Covid kieu mah entong sampaikan ke kita teh menyentuh orang yang kita sayangi sebelum kita bersih begitu ya. Nah, jadi kasih mama teh aya si mama erek nangkep dan sebagainya gitu nya. Aduh maaf mah gitu. Saya baru dari luar ya. Biarkan saya buka baju dulu gitu ya. Ganti baju langsung gitu ya. Terus mandi. Nah, baru gitu ya temui ibu bapak kamu, adik dan kakak kamu gitu ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Kalau tidak seperti itu, aduh ini asa ribet ya gitu ya. Asa ribet kita teh mau sekolah juga ya ada bagaimana lagi gitu ya. Daripada kita di rumah terus gitu ya. Praktek tidak tahu kita teh, tidak melaksanakan praktek. Nah, mending yuk yang ribet ini kita ikuti dulu gitu ya. Mudah-mudahan COVID-nya cepat pergi gitu ya. Nah, kita bisa normal lagi. Karena perkiraan menurut ibu dokter ya, kepala puskesmas menurut kementerian katanya COVID ini butuh 5 tahun gitu ya untuk supaya dianggap pokoknya nggak ada lagi gitu ya COVID 5 tahun gitu ya, ininya apa bisa dianggap nanti normal lagi ya. Kalau tidak sekolah-sekolah, nah mungkin atau tidak praktek ya kumaha meureun SMK mah gitu ya. Jadi mending kita ikuti aja dulu ya apa yang sudah disampaikan, nanti mudah-mudahan bisa normal lagi di tahun-tahun yang ke depan. Bisa dipahami? Bisa ya? Nanti kalau ada pemaparan nanti grup A-nya siapa, grup B dan sebagainya oleh Pak Hendro. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan simulasinya, prakteknya. Nanti kita praktekkan hanya sekali aja dulu gitu ya. Satu orang nanti jadi leadernya, leader grupnya. Nah, yang lainnya itu sebagai anggota grupnya. Tetapi pada saat pelaksanaan kamu ikuti contoh leader yang sekarang dilatihkan. Paham ya? Oke. Pak Tiar, saya teh butuh nanti ruangan gitu ya untuk mempraktekkan ini gitu ya. Jadi dibukalah pintunya gitu ya. Kalau di sini mah untuk AKL ruangan mana? Untuk AKL nanti ada 4 ruangan. Itu yang ruang bengkel yang ini ya, yang ruang bawah. Medcom, bengkel AKL yang di gedung akuntansi sama 2 ruangan AKL 1 dan ruang AKL 3. Oke. Tidak. Oke, yang kita simulasikan sekarang gitu ya. Dalam rangka simulasi PTM nanti di hari Senin itu kita contohkan AKL aja dulu ya. AKL yang AKLA ya. Yang grup A ya. Di Labcom. Jadi gitu Pak Enten, Pak Tiannya. Nanti Labcom ini tolong dibukain. Nanti kita akan latihannya di sana gitu ya. Itu mungkin terima kasih atas perhatiannya.
Yang terpenting bagi saya nanti dalam simulasi ini yaitu kesehatan siswa, kesehatan guru, karyawan yang ada atau warga SMK 11 itu harus jadi yang terpenting ya Pak Hendro ya. Nah itu dikala misalnya terjadi sesuatu hal kedaruratan maka baik itu simulasi maupun PTM itu akan dihentikan dulu ya. Itu ya, paham ya? Mangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Hendro? Oh. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Martedi selaku Ketua Tim Satgas Covid SMK Negeri 11 Bandung. Yang saya hormati para tim Satgas SMK Negeri 11 Bandung, Bapak Ibu guru, wali kelas, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah menindaklanjuti hasil dari pertemuan kemarin, kita koordinasi udah beberapa kali, mungkin sudah monitoring dan evaluasi sudah 2 kali terkait dengan kegiatan pengajuan untuk proses tatap muka. Perlu diketahui bersama bahwa sebagaimana kita ketahui juga kita berubah ya dari pola biasa kita yang belajar tatap muka seperti biasa itu ke belajar daring sudah hampir 1 tahun 3 bulan ya. Saya hitung itu dari bulan Maret ya, bulan Maret tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juni ini ya. Jadi saya hitung dulu udah 15 bulan ya, seperti itu. Nah, namun ini juga perlu kita pahami bersama terkait dengan kondisi penyebaran COVID ini yang tadi disampaikan oleh Pak Martedi itu berdasarkan dari hasil penelitian tim kesehatan kita baru bisa hilang sekitar 4 atau sampai 5 tahun seperti itu. Apakah kita akan tetap seperti itu dari semua dan seterusnya kan? Makanya kita akan mencoba mencari strategi terkait dengan proses pembelajaran yang bisa dimaksimalkan, tetapi tentunya dengan memperhatikan prokes yang ada. Sehingga kenapa Anda semua dikumpulkan di sini. Kemudian terkait dengan pemilihan kelas-kelas ini yang terpilih untuk simulasi itu karena kita anggap ada rekomendasi dari beberapa pihak yang dianggap ini sebagai pionirnya ya, yang terpilih yang bisa nanti mengimbas ke kelas-kelas lain bahwa ini yang bisa dijadikan percontohan dan bisa diikuti bila mana ini berhasil. Perlu dicatat pula bahwa terkait dengan bisa tidaknya SMK Negeri 11 Bandung untuk nanti di bulan Juli ada pertemuan tatap muka secara terbatas, dan cuma tatap mukanya terbatas, tergantung dari hasil ini ya. Tidak semua SMK itu mendapatkan rekomendasi untuk melakukan simulasi. Di wilayah Kecamatan Cicendo hanya 1 SMK 11 saja ya, SMK Negeri 11. Kalau SMA-nya SMA 9. Jadi tidak semua sekolah diizinkan untuk melakukan simulasi. Karena itu sudah dinilai terkait dengan kesiapan sarana prasarana, kemudian juga perangkat-perangkat yang lain, termasuk juga kesiapan dari tim Satgas Covid dari satu sekolah yang menyiapkan terkait dengan proses PTM nanti. Apakah sudah siap atau belum? Alhamdulillah SMK 11 berkomitmen dari awal sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menuju ke arah sana, sehingga dari wali kota di SK-kan kita bisa melakukan simulasi untuk nanti dievaluasi kembali apakah nanti tanggal 19 Juli ya, karena tahun ajaran baru nanti 19 Juli maksudnya.
itu boleh enggak SMK Negeri 11 mendatangkan siswa ke sekolah? Ya, seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya semuanya, karena ini bukan untuk kalian saja, tapi untuk teman-teman yang lain, ya, sebanyak 1.565, ya, yang akan nanti dihadirkan ke sekolah secara bergiliran, ya, seperti itu. Itu ya perlu dipahami bersama terkait dengan ini. Kemudian kita juga bahwa kita memilih kelas 11, ya, sengaja kelas 11 karena hari Senin itu kelas 11 kan sudah selesai ya ujiannya ya. Hari Senin Selasa, kecuali kelas 10 itu masih ujian. Anda juga kesini juga pasti ujian kan ya. Tapi dari tim kurikulum sudah membuka nanti ada ujian di siang hari saja ya, di siang hari, dan sudah disiapkan terkait dengan perangkatnya. Ya, jadi tidak mengganggu dan tidak mengurangi hak-hak Anda terkait dengan nanti untuk ujian di PAT ini ya, untuk PAT seperti itu. Kemudian dasar hukum terkait dengan kenapa bisa kita penyelenggaraan, memang sudah ada SK bersama dari Kementerian dan juga dari Departemen Agama terkait dengan pembekalan PTM, hanya tinggal realisasinya seperti apa persiapan teknis di sekolah. Adapun terkait dengan tujuan nanti diharapkan bahwa tadi sudah disampaikan bahwa kenapa sih kita hari ini dikumpulkan, ada sosialisasi untuk simulasi. Bahwa pertama adalah membiasakan siswa menerapkan protokol COVID-19 secara ketat. Nah, jadi dibiasakan itu kan kadang-kadang tadi seperti tadi ya, kadang-kadang datang ke sekolah teh akhirnya ditemu kangen gitu ya, saling berpelukan dan sebagainya gitu ya dengan teman-temannya. Nah, itu di sini itu tidak boleh gitu ya, tadi sudah disampaikan. Jadi mulai dibiasakan dengan tahapan-tahapan ini. Kedua, terkait dengan pembentukan karakter adaptasi kebiasaan baru. Jadi di sekolah nanti ketika nanti di kelas seperti teknis seperti apa tadi disampaikan oleh Pak Martendi, kan harus dilakukan sterilisasi dengan diawali dengan penyemprotan dan sebagainya kan seperti itu, termasuk pakaian dan alat untuk masker dan sebagainya harus disiapkan termasuk cadangannya. Nah, ini sebenarnya kebiasaan baru ini yang harus diterapkan seperti itu. Dan Anda siapkan masker cadangan. Ini contoh misalkan saya selalu bawa masker cadangan disimpan. Nah, seperti ini kali Anda juga nanti ini kan kebiasaan ya. Biasanya uang kita taruh di sini, sekarang masker gitu ya, yang harus kita simpan. Karena ini salah satu kebiasaan baru yang harus kita laksanakan terkait dengan protokol kesehatan yang harus kita jalankan seperti itu. Nah, ini terkait dengan hal-hal teknis tadi sudah Pak Martin disampaikan. Kemudian khusus yang dari kurikulum kita terkait dengan kegiatan ini kita akan lihat ke jadwal kegiatan. Oke, siap. Nah, simulasi kita akan dilakukan secara 3 hari dengan kelas yang berbeda. Ini kan sebagai sampel ataupun contoh, ya, sebagai contoh. Di mana tadi sudah disampaikan kelas-kelas yang dipilih untuk melakukan simulasi ada 3 kelas, ya, di mana masing-masing kelas hanya 1 hari dilaksanakan dan nanti bisa diimbaskan ke kelas-kelas yang lain. Ya, kelas yang udah dipilih itu kelas AKL 11 AKL 1, kemudian 11 LTKP 1 dan 11 BDP 1 ya. Kemudian terkait dengan jam masuk dan jam pulang sudah ditentukan. Kita di sini hanya 3 jam ya, jam 7 sampai jam 10. Nah, jadi ketika nanti terkait dengan pembagian kelas ini di mana masing-masing kelas sudah terbagi, misalnya kelas AKL 1 dibagi 4 grup ya. Jadi ada AKL 1A sampai dengan AKL 1D. Terkait dengan anggota grup dan sebagainya nanti akan dibagikan dan bisa juga nanti dilihat di tayangannya ya. Terkait dengan siapa saja anggota dan sebagainya.
kita maksimal satu ruangan, satu grup itu 9 orang. Ya, antara 8 sampai dengan 9 orang. Kalau BDP hanya 30 orang ya kalau misalnya BDP. Nanti tetap dibagi 4 ya. Jadi batas satu ruangan untuk simulasi ini adalah maksimal 9. Kemarin dari tim kecamatan ya yang sudah menyampaikan. Tadinya kita akan bagi 3 ya, karena tadi awalnya itu kita sepertiga. Jadi ternyata maksimal untuk simulasi 1/4. Jadi kita bagi 4 ya. Jadi kenapa sih Pak dibagi 3, kenapa dibagi 4, sekian orang enggak ini gitu ya. Karena tadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan jumlah maksimal peserta di ruangan ya, seperti itu. Untuk jam masuk itu nanti kita bagi agar tidak terjadi kerumunan di pintu gerbang ya. Di kerumunan. Jadi untuk AKL 1A, AKL 1B nanti jadwal masuk jam 7. Ya, jam 7 itu akan hadir sekitar 18 orang. Ya, 17 sampai 18 orang yang akan hadir di jam 7 itu ya. Nanti karena kita punya alat cuci tangan di sana ya, wastafel di sana ada 10 ya. Jadi bisa untuk 2 tahap masuk. Pertama itu masuk di situ yang 9 orangnya ataupun 8 orangnya, yang lain bisa nunggu sebentar untuk itu. Kemudian terkait dengan ruangan sudah kita tentukan ada 4 ruangan yang digunakan untuk di akuntansi. Ada Labcom akuntansi yang di sini udah tahu kan ya? Atau belum? Karena khawatir belum. Labcom akuntansi ya ada di ruang bawah ini. Kemudian bengkel akuntansi di gedung AK, ya di gedung AK. Kemudian ruang AKL 1 serta ruang AKL 3. Nah, di situ yang akan digunakan. Kemudian mata pelajarannya kita khususkan ke produktif, ya, khususkan ke produktif. Nanti ada mata pelajaran mayom. Jadi sebenarnya ini bukan masuk ke konten sebenarnya, enggak, hanya kita akan membahas, kita akan diskusi sebenarnya di sini ya. Oh, Pak harus dites enggak kan. Cuma diskusi terkait dengan ini ada guru mayom Pak Usep ya, kebetulan. Kemudian nanti ada Ibu Santi, ada Pak Ade Sarkosi, ada Bu Elis Diati. Ya. Nanti sebenarnya guru-guru yang mengajar di mata pelajaran produktif ini pada nanti ketika ini disetujui akan berkolaborasi sebenarnya nanti di mata pelajaran produktif ini sendiri. Hanya nanti untuk penanggung jawab ruangan yang di masing-masing grup itu nanti ada Pak Usep, adaptasi kebiasaan baru biar terterap dalam ini kita. Tapi terkait dengan bahan-bahan ajar silakan dibawa saja. Mumpung ketemu dengan gurunya langsung ya, bisa nanti sebagai diskusi dengan gurunya langsung. Karena kalau pertemuan secara virtual juga kan agak repot juga ya. Nah, bisa ditanyakan. Kalau perlu nanyakan, Pak hasil saya yang PAT gimana gitu ya, tanyain aja sekalian gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang akuntansi. Besoknya Selasa akuntansi istirahat, masuk ke OTKP. OTKP yang akan dilibatkan OTKP 1 ya. Nanti kalau OTKP 1 kan udah TEFA ya, mana OTKP 1 nih? Ya udah TEFA kan di sini ya, sudah dijalankan, mungkin tidak terlalu ini asing. Nanti ruangan yang dipakai adalah bengkel OTKP ya. Bengkel OTKP itu yang di Lo tahu ya di sana. Kemudian Labcom OTKP, karena OTKP ada 2 Labcomnya, alhamdulillah punya 2 nih. Jadi yang di atas lobby sama yang di ruang ini nanti Pak Oten mau dipakai yang mana nanti terserah aja. Nanti yang memungkinkan gitu ya, yang memungkinkan bisa aja mungkin rekomendasi ada di OTKP Labcomnya yang pakai OTKP yang di atas lobby ya. Kemudian ruang OTKP 1 dan ruang OTKP 3 ada jeda ya, ada jeda. Di OTKP 2 tidak digunakan agar jaraknya itu lebih leluasa ya untuk yang OTKP. Kemudian nanti ada guru yang memandu, itu ada Ibu Lilis Nurlaila, ada Bu Hilma, ada Pak Masudi dan ada Pak U. Tuh Pak U kebetulan tuh ada.
Ya. Nanti ini ada guru yang memandu di ruangan tadi nanti sebagai bahan diskusi terkait dengan program produktif dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian yang BDP kelas hari Rabu, hari terakhir ya, tanggal 16 kita ajukan itu BDP 1 ya, nanti di situ ada ruangan yang digunakan, ada Labcom BDP ya. Labcom BDP berarti yang di atas ya. Mana BDP? Nah, udah tahu ya Labcomnya ya, yang di atas. Maaf, BDP yang Labcomnya yang di sini ya. Yang di sini ya. Yang di lantai 2. Ya, itu Labcom BDP, nanti itu bisnis online, nanti ada Ibu Rodia ya yang mengampu. Ibu Rodia itu tidak mengampu di OTK di BDP 1, tapi beliau karena guru produktif jadi tetap dilibatkan di situ. Jadi kita tidak bicara tentang ininya saja, tidak bicara tentang kontennya, tapi bagaimana pengenalan materi produktif di Indonesia kan boleh didiskusikan. Kemudian ada administrasi transaksi, nanti ada Pak Ibe yang biasa mengajar di administrasi transaksi, ya Pak Ibe, Pak Ibrahim Sidki sebenarnya, hanya nama tenarannya Pak Ibe gitu. Itu di Labcom akuntansi, ya, atau nanti bisa juga dialihkan di tempat lain, nanti disesuaikan. Labcom akuntansi yang di bawah nanti bisa digunakan karena kita Labcom BDP kebetulan hanya baru punya 1 Labcom ya. Jadi Labcom yang di atas digunakan untuk yang grup A, grup B-nya bisa menggunakan akuntansi karena akuntansi sudah tidak menggunakan karena dipakai kemarin hari sebelumnya. Kemudian penataan produk Ibu Rina Rosdiana ya. Nanti yang bisa mengajar penataan produk itu nanti di bengkel BDP yang di atas. Kemudian juga pengelolaan bisnis retail Ibu Tati Andarini SE nanti yang akan mengampu di ruang RBDP 3. Nah seperti itu. Nah jadi gurunya insya Allah kita udah siapkan nanti untuk penanggung jawab di masing-masing ruangan. Kemudian terkait dengan mata pelajaran produktif apa saja sih yang kira-kira akan didiskusikan, boleh seperti itu. Anda ketahui bersama ya. Seperti itu. Karena ruangan, waktu jam dan waktu pulang sudah ditentukan. Waktu pulang nanti juga sama, tadi tidak bersamaan. Ada jeda sekitar 15 menit agar tidak terjadi kerumunan. Hanya tolong terkait dengan kegiatan simulasi ini, sekali lagi ini menjadi contoh dan penilaian terkait dengan bagaimana kesiapan SMK Negeri 11 Bandung, mulai dari seluruh komponen yang ada, dari warganya, terutama dari pihak sekolah. Di situ ada guru, ada siswa, ada tenaga caraka, ada tenaga layanan-layanan kependidikan. Itu menyiapkan proses pertemuan tatap muka terbatas itu sejauh mana nanti akan dinilai, sehingga mudah-mudahan simulasi ini bisa berhasil sesuai dengan harapan kita. Anda kan udah bosan ya belajar di rumah terus kan? Ya, yang mudah-mudahan ini setuju, Anda bisa nanti suatu saat diizinkan kita bisa belajar di sekolah secara bergiliran. Sekali lagi ya, bergiliran. Tidak mungkin seluruh siswa 1.500 datang ke sini semua. Itu nggak mungkin. Ya, karena tadi kita harus dilakukan secara bertahap. Mungkin setelah 4 tahun baru bisa brok semua lagi. Ya, kalau memang kondisinya, tapi ini tergantung masyarakatnya. Kalau prokesnya dilaksanakan secara ketat dimanapun kita berada, insya Allah pandemi ini akan cepat berakhir. Tapi kalau kitanya lalai, ya itu akan ya terus lama gitu, seperti itu ya. Ya, sekali lagi sekolah sebagai lembaga pengembangan budaya, mudah-mudahan dijadikan sebagai pionir, bisa lebih mematapkan tentang AKB, agar di masyarakat luas juga akan terimbas tentang kebiasaan adaptasi kebiasaan baru ini. Ya mungkin secara teknis seperti ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjadwalan, terkait dengan ruangan. Jadi Anda nanti tidak bingung, saya di ruang mana ya? Dan siapa sih nanti guru yang akan ada di ruangan itu gitu kan ya? Nanti Anda akan tahu. Jadi tidak ada, Anda datang pasti sudah ada guru gitu. Ya, jadi yang sudah standby di ruangan tersebut.
Ya terkait dengan nanti jadwal yang itu yang anggota kelas ya Nanti dibagikan ya. nanti akan dibagikan yang Nanti AKL dibagikan 1, absensinya gitu. Nanti kalian buat grup ya. ya ada grup. Ini ada 9 orang yang AKL 1 ya, daftar namanya sudah kita siapkan. AKL B-nya, AKL 1B-nya juga 9, yang C 8 orang AKL ya, dan seterusnya nanti akan dibagikan oleh ya banyak. Gitu saja, terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan ke yang ke inti yaitu teknis untuk persiapan di ruangan. Ya. Gitu saja. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro. Mungkin sebelum nanti kita praktek di lapangan gitu ya, kita lihat dulu ininya protokol kesehatan yang ada di YouTube itu. Oh iya. Halo warga SMK Negeri 11 Bandung, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus menerapkan hidup baru yang mengedepankan PHBS dan mengikuti protokol yang ada. Nah, apa aja sih protokol di sekolah yang harus kita ikuti dalam masa pandemi COVID-19 ini? Berikut ulasannya. Seluruh warga SMK Negeri